Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Fitri Amalia dengan NPM 2417051014. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang sistem bilangan. Jadi sistem bilangan itu terdapat eh, 4 bagian. Yang pertama ada sistem bilangan biner, sistem bilangan desimal, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Yang pertama itu biner. Biner itu sistem bilangan yang mempunyai dua basis, yaitu 0 dan 1. Dan setiap biji dalam bilangan biner disebut bit. Bit ini adalah unit terkecil dalam representasi angka dalam sistem biner. Biner digunakan dalam dunia komputasi karena lebih mudah untuk mengimplementasikan dengan sirkuit elektronik dan mewakili dasar dari sistem komputer. Kemudian desimal. Desimal ini memiliki basis 10 yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Setiap biji dalam bilangan desimal memiliki nilai berdasarkan posisi dalam angka. Desimal digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengukur jumlah, nilai, maupun nilai dari kuantitas apapun. Dan dia juga menjadi dasar dari sistem bilangan lainnya seperti bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Yang ketiga itu oktal. Oktal ini mempunyai 8 basis yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Bilangan oktal itu digunakan dalam beberapa konteks, khususnya terutama dalam bidang-bidang pemrograman komputer, karena dia bisa mewakili representasi angka secara lebih efisien ketika menggunakan sistem bilangan yang berbasis biner atau heksadesimal. Yang keempat itu heksadesimal. Heksadesimal ini memiliki basis 16 yang terdiri dari eh, 9 angka dan sisanya itu huruf. Jadi terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya sebagai 10, B-nya sebagai 11, C-nya sebagai 12, D-nya sebagai 13, E-nya sebagai 14, dan F-nya sebagai 15. Heksadesimal digunakan dalam dunia komputer untuk merepresentasikan nilai biner yang panjang menjadi lebih singkat dan lebih mudah. Dalam pemrograman dan sistem komputer, bilangan heksadesimal digunakan secara luas dalam merepresentasikan alamat memori, kode instruksi, dan nilai-nilai data dalam format secara lebih efisiennya, gitu. Nah, konversi antar bilangan. Kita ambil contohnya konversi dari desimal ke biner. Langkah-langkahnya itu yang pertama bagi angka desimal dengan 2. Kemudian catat sisa hasil bagi sebagai digit biner paling rendah. Ketiga, bagi hasil bagi tersebut kembali dengan 2. 4, ulangi langkah poin 2 dan poin 3 sampai dia itu 0 dan atau tidak bisa dibagi lagi gitu. Dan yang terakhir, ambil semua sisa hasil bagi dari poin 2 dan tempatkan dalam urutan dari bawah ke atas. Contohnya ini angka desimal 13 menjadi angka biner. Karena dia mau ubah jadi biner, itu otomatis dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena biner ini basisnya hanya 2, 0 dan 1. Jadi 13 dibagi 2 itu kan 6. 6 sisa 1, ya kan? 6 dibagi 2, 3. Sisa 0. 3 dibagi 2, 1. Sisa 1. 1 dibagi 2, 0. Dan, dan sisa 1. 0 ini kan nggak bisa dibagi 2, jadi udah selesai kan? Udah habis. Nah, cara membaca binernya itu kita fokus aja di sisanya
Dan kemudian kita baca dari bawah ke atas. Jadi angka desimal ini kalau misalkan kita ubah menjadi biner itu berarti 1101. Bagaimana kalau misalkan konversi biner ke desimal? Ya, itu caranya yang pertama, mulailah dari digit biner paling kanan, jumlahkan digit biner tersebut dengan nilai 2 pangkat 0 yang paling bawah deh, hingga 2 pangkat n. Kemudian teruskan posisi ini hingga mencapai digit biner paling kiri. Jumlahkan hasil dari langkah poin 2 untuk mendapatkan angka desimal. Misalkan kita konvensi angka biner 1101 menjadi angka desimal. Jadi kita mulai dari yang paling kiri dengan representasi 2 pangkat 3. Ya. Jadi 1 dikali 2 pangkat 3 itu kan 8. Kemudian kita turun lagi dikurangin 1. 1 dikali 2 pangkat 2 itu kan 4. Kita turun lagi. Jadi 2 pangkat 1 dikali 0. Kenapa dikali 0 ya? Karena kita ngikutin angka binernya itu ya. Jadi 0 dikali 2 pangkat 1 itu 0 dan berakhir di 2 pangkat 0. Sama dengan 1. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kemudian kita hasilin yang tadi ada 8401 itu, kita jumlahkan totalnya jadi 13. Jadi angka biner 1101 diubah menjadi desimal itu sama dengan 13. Kemudian kita konversi dari desimal ke oktal. Cara sama kayak tadi, cuman bedanya adalah basisnya. Tadi kan kalau misalkan kita ke biner itu dibagi 2 ya, karena basisnya 2. Kalau oktal, karena basisnya 8, kita bagi 8 gitu. Jadi ini contohnya, misalkan kita konversi angka desimal 25 nih, menjadi angka oktal. Jadi 25 itu dibagi 8. 25 dibagi 8 kan 3 sisa 1. Kemudian yang 3-nya itu dibagi 8. 0 sisa 3. Nah, 0 ini ya 0 ini kan tidak bisa dibagi tidak bisa dibagi lagi dengan 8 ya kan. Ya sudah gitu. Jadi kita fokus ke sisanya. Sisanya itu kan bacanya dari bawah ke atas kan. 31. Jadi desimal angka 25 kalau menjadi oktal itu sama dengan 31. Kemudian konversi oktal ke desimal. Itu cara sama seperti tadi, tapi yang diubah hanyalah basisnya ya. Basisnya. Karena oktal itu basisnya 8, jadi kita mulai misalkan konversi oktal 75 ke angka desimal. Jadi eh, seharusnya itu kita mulai dari yang paling kiri ya kan. Paling kiri 7. Kan yang paling kiri 7. 7 dikali 8 pangkat 1. Itu sama dengan 56. Kemudian kita lanjut lagi ke bawahnya, ke kanannya 5 kan. 5 dikali 8,0. Itu 5. Jadi kita jumlahkan hasilnya itu 56 tambah 5 sama dengan 61. Jadi angka desimal dari oktal 75 itu adalah 61. Kemudian kita konversi dari desimal ke heksadesimal. Cara sama seperti tadi, yang tadi. Tapi kita hanya mengubah basis saja. Karena heksadesimal ini adalah basisnya 16, maka kita harus membagi angka desimal itu dibagi dengan 16. Contohnya, misalkan angka desimalnya itu 255. Ya udah kita bagi 16 aja. 255 dibagi 16 itu 15 dengan sisa 15. Sisanya ada 15 nih. 15 ini dibagi 16. 0, sisa 15. Kemudian 0 ini kan tidak bisa dibagi 16 kan. Udah,
stop, dan kita fokus ke sisanya. Karena sisanya itu adalah 15, kalau di heksadesimal, 15 itu kan langsung ke menjadi huruf ya kan. Hurufnya itu yaitu F. Jadi eh, angka desimal 255 ini kalau diubah menjadi heksadesimal yaitu F. F. Kemudian konversi heksadesimal ke desimal. Sama seperti tadi, yang, yang hanya membedakan itu adalah nilai basisnya. Misalkan kita akan konversi angka desimal AB menjadi heksadesimal AB menjadi desimal. Kita baca dari yang kiri dulu. Yang kiri itu kan A kan. A ini kan nilai representasinya kan sama dengan 10. Kalau di ya 10 ya kan. 10 dikali 6, 16 pangkat 1 itu sama dengan 160. Kemudian kita baca yang sebelahnya. B. B ini kan sama dengan angka 11. 11 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 11. Jadi total hasilnya itu kita jumlahkan 160 ditambah 11 sama dengan 171. Jadi angka heksadesimal AB kalau diubah menjadi desimal itu sama dengan 171. Terima kasih. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.